Mediasi arbitrase dalam kasus sengketa merek dagang IKEA antara PT Ratania Khatulistiwa dengan PT Inter IKEA System BV. Sesuai dengan prosedur pramediasi, mediasi, dan penutupan yang dilampirkan. Prosedur praktik mediasi dalam UU nomor 30 tahun 1999. Adapun para pihak yang terlibat di dalamnya, saya sendiri sebagai mediator Bapak Iqbal Faikar Alkamah, SHMH. Dan saya, klien pemohon dari PT Ratania Khatulistiwa, Ibu Amelia Putri, Direktur Utama. Dan saya, kuasa hukum termohon dari PT Inter IKEA System BV, Ibu Cindy Aulia, SA. Saya sendiri, klien termohon dari PT Inter IKEA System BV, Miss Lutfia Mutmainah, Regional Legal Counsel atau Saya ahli merek atau pakar hukum kekayaan intelektual, Prof. Dr. Kusnia Herawati. Baik, dalam hal ini kita akan melakukan tahapan pertama yaitu pramediasi, di mana kita akan melaksanakan pertemuan awal kita. Prosedur yang harus diikuti, mediator akan menyambut para pihak untuk memperkenalkan diri, serta menjelaskan aturan mediasi tersebut. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih telah hadir dalam pertemuan pramediasi pada hari ini, pada tanggal 20 November 2025. Saya, Iqbal Faikar Alkamah, SHMH, sebagai mediator bersertifikat yang ditunjuk oleh pengadilan. Sebelum memulai, mari kita pastikan kehadiran terlebih dahulu dengan menandatangani buku kehadiran. Baik, saya Cindy Aulia sebagai kuasa hukum dari PT Inter IKEA System BV, dan di samping saya ada Ibu Lutfia Mutmainah, Regional Legal Counsel PT Inter IKEA System BV sebagai klien kami. Baik, terima kasih kepada Ibu Cindy dan Miss Via. Apakah kalian berdua memiliki kewenangan penuh pada hari ini untuk mengambil keputusan ataupun menandatangani kesepakatan damai pada hari ini jika kesepakatan tersebut tercapai? Iya, Pak. Saya memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan yang mengikat PT Ratania Khatulistiwa. Iya, benar juga. Saya sepenuhnya berwenang untuk mengambil keputusan dan menandatangani kesepakatan damai yang mengatasnamakan PT Inter IKEA System BV. Baik, kalau begitu selanjutnya kita kepada penjelasan aturan dan fungsi mediasi. Baik Bapak Ibu sekalian, agenda hari ini adalah kita akan membahas terkait pramediasi. Namun sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan, sifat, dan kerahasiaan mediasi. Mediasi ini bersifat sukarela, rahasia, dan yudisial. Setiap pernyataan atau dokumen yang disampaikan tidak boleh dijadikan alat bukti di persidangan jika mediasi tersebut gagal. Saya juga ingin menjelaskan peran saya terkait mediator pada hari ini. Saya bukanlah hakim, saya tidak memutuskan siapa yang benar ataupun salah. Yang kedua, peran saya adalah memfasilitasi komunikasi, membantu mengidentifikasi kepentingan tersembunyi, dan menjelajahi opsi penyelesaian yang kreatif. Selanjutnya, mengenai aturan main kita pada pertemuan hari ini yang akan disepakati kedua belah pihak. Yang pertama, setiap pihak harus saling menghormati dan menjaga kerahasiaan. Yang kedua, setiap pihak akan diberikan waktu yang sama dan adil untuk berbicara tanpa dipotong. Yang ketiga, fokus kita adalah mencari solusi ke depannya, bukan memperdebatkan masa lalu yang tidak jelas. Yang keempat, mediasi ini akan berlangsung maksimal selama 30 hari. Apakah
kedua belah pihak dapat menerima dan menyetujui aturan ini? Saya setuju, Pak. Oke, baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait pembiayaan. Adapun rincian pembiayaan selama pramediasi dan mediasi, yaitu yang pertama biaya pendaftaran mediasi sebesar Rp500.000, biaya administrasi, selanjutnya ada biaya mediator 3 juta per jam, dan biaya lainnya. Selanjutnya kita akan mendiskusikan tempat pelaksanaan mediasi ke depan. Untuk tempat pelaksanaan mediasi ke depannya, Bapak Ibu dan sekalian, apakah ada saran untuk tempat mediasi pelaksanaan berikutnya? Oke, gedung MKT. Untuk terkait tanggalnya, oke, 1 Desember 2025 ya. Baik, mungkin itu saja sesi pramediasi formal kita. Saya akan membacakan hasil pertemuan pramediasi kita pada hari ini, yaitu kita telah membahas aturan dan fungsi mediasi itu sendiri yang telah disepakati kedua belah pihak, serta terkait rincian pembiayaan dan jadwal mediasi tempat pelaksanaan dilaksanakan. Mungkin itu saja untuk pramediasi pada hari ini. Saya akan tutup pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya, pada hari ini kita akan memulai tahapan pelaksanaan mediasi. Prosedur yang harus diikuti adalah pembukaan masalah, penyusunan agenda, penyampaian keluhan dan harapan dari kedua belah pihak, eksplorasi kepentingan tersembunyi, pengembangan opsi penyelesaian, brainstorming atau kaukus, dan konsultasi ahli. Sebelumnya, kepada para pihak, antara Bapak dan Ibu sekalian, apakah kemarin kalian sudah menerima undangan terkait mediasi pada hari ini? Oke. Terima kasih kepada para pihak yang telah hadir pada hari ini untuk mengindahkan mediasi kita pada hari ini. Sebelum membuka sesi mediasi, kita akan mengecek kehadiran para pihak terlebih dahulu dengan mengisi buku daftar kehadiran. Sebelum sesi mediasi kita mulai, saya akan menjelaskan terkait apa itu mediasi dan kerahasiaan, peran mediator dan para pihak, pengertian dan fungsi kaukus itu sendiri. Saya akan menjelaskan mediasi dan prinsip kerahasiaannya. Mediasi bersifat tertutup untuk umum, kecuali para pihak menyepakati sebaliknya, berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016. Di dalamnya itu ada jaminan privasi, segala hal yang diungkapkan, pernyataan, pengakuan, atau usulan perdamaian tidak boleh dijadikan alat bukti di pengadilan jika mediasi gagal. Yang kedua, kewajiban mediator wajib menjaga kerahasiaan dan biasanya harus memusnahkan catatan-catatan pribadi, notulensi, setelah proses mediasi berakhir agar tidak bocor ke pihak luar. Pengecualian, kerahasiaan dapat dibuka hanya jika ada persetujuan tertulis dari para pihak atau diwajibkan oleh hukum. Yang kedua, ada peran mediator dan para pihak. Mediator sebagai fasilitator yang netral. Tugasnya bukan memutus perkara, melainkan membantu komunikasi, mengatur jadwal, mendiagnosis konflik, membantu merumuskan kesepakatan tanpa memihak atau imparsial. Para pihak sebagai pemilik keputusan, pihak yang bersengketa wajib hadir dengan itikat baik. Mereka berperan aktif, menyampaikan kepentingan, mengevaluasi opsi solusi, dan menjadi penentu apakah perdamaian akan tercapai ataupun tidak. Selanjutnya ada pengertian dan fungsi kaukus. Kaukus adalah pertemuan terpisah antara mediator dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya. Ini adalah salah satu teknik dalam mediasi. Diatur dalam pasal 14 huruf E Perma nomor 1 tahun 2016. Mediator berwenang mengadakan pertemuan dengan pihak secara privat. Informasi dalam kaukus bersifat sangat rahasia. Fungsi utama kaukus adalah memberi ruang bagi pihak yang marah atau trauma untuk bicara bebas tanpa tekanan dari lawan. Menggali informasi tersembunyi, mencari tahu agenda tersembunyi atau kepentingan asli yang mungkin malu atau takut diungkapkan di depan pihak lawan. Selanjutnya ada uji realitas atau reality check.
Mediator bisa secara jujur namun privat menanyakan kepada salah satu pihak, apakah tuntutan Anda masuk akal jika dibawa ke pengadilan, tanpa membuat pihak tersebut merasa dipermalukan di depan lawan. Selanjutnya, memecah kebuntuan atau deadlock. Jika diskusi bersama sudah memanas atau macet, kaukus digunakan untuk mencari celah kompromi baru. Kaukus bukanlah sarana bagi mediator untuk bersekongkol dengan salah satu pihak, melainkan alat untuk memahami posisi masing-masing secara lebih mendalam demi mencapai titik temu. Selanjutnya, saya akan membuka sesi mediasi dengan memeriksa surat kuasa dari para pihak. Untuk surat kuasanya bisa dilampirkan terlebih dahulu. Mulai pertemuan mediasi pada hari ini, kita akan memeriksa surat kuasa dari para pihak terlebih dahulu. Yang pertama dari pihak PT Ratania. Ini surat kuasa dari PT Sistem BV IKEA dengan kuasa hukum Kuliah SH dan Miss. Oke, selanjutnya memulai pada tahapan pelaksanaan mediasi dengan agenda pertama kita yaitu merumuskan masalah. Namun sebelum merumuskan masalah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tujuan mediasi pada hari ini. Titik temu dan merumuskan kesepakatan. Yang kedua, proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan bantuan mediator. Yang ketiga, pertemuan tertutup antara mediator dengan masing-masing pihak secara bergantian untuk mendiskusikan posisi dan kepentingan masing-masing. Disampaikan tidak akan diungkapkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan semua pihak. Selama proses mediasi, saya mohon kepada semua pihak agar terbuka dan jujur. Fokus pada pencarian solusi, bukan menyalahkan pihak lain. Yang terakhir, bersedia berkompromi untuk mencapai kesepakatan bersama. Penyelesaian sengketa dalam ini mediasi. Selanjutnya saya akan membacakan tata tertib mediasi, yaitu menciptakan suasana kondusif bagi proses mediasi. Yang kedua, masing-masing pihak akan diberikan waktu untuk menjelaskan masalahnya secara rinci dan bergantian. Selama penjelasan, pihak lain diharapkan mendengarkan dengan sama tanpa menyela ataupun menyerang. Yang kedua, setelah mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak, kita akan bersama-sama mengidentifikasi poin yang sudah disepakati. Poin-poin tersebut masih perlu didiskusikan lebih lanjut. Kita akan bersama-sama menyusun daftar masalah yang kita selesaikan. Setelah itu, kita akan menentukan masalah mana yang akan kita prioritaskan untuk didiskusikan terlebih dahulu. Selama proses mediasi, saya meminta waktu untuk mengadakan kaukus dengan masing-masing pihak secara terpisah. Tujuan kaukus adalah memberikan waktu bagi Anda untuk berpikir dan mempertimbangkan. Semua informasi yang disampaikan dalam kaukus akan dijaga kerahasiaannya. Yang terakhir, saya sebagai mediator berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan semua informasi yang diungkapkan dalam mediasi. Saya juga akan bersikap netral dan tidak memihak pada siapapun. Jika ada informasi yang bocor, hal tersebut dapat merusak kepercayaan dan menghambat proses mediasi. Baik, langsung saja kita mulai pada mediasi pada hari ini. Selamat malam semuanya. Saya Kawan Alfama SAMA selaku mediator yang tunjuk untuk membantu penyelesaian sengketa permasalahan merek dagang IKEA antara PT Ratania Khatulistiwa dengan PT Inter IKEA Sistem BV. Pada tanggal 1 Desember 2025 bertepatan di Gedung UMKT. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir dalam pertemuan mediasi pada hari ini. Mari kita merumuskan untuk masalah inti pada pertemuan mediasi kita pada hari ini. Berdasarkan gugatan dan berkas yang saya terima, inti masalahnya adalah konflik pendaftaran dan penggunaan merek IKEA untuk kelas barang yang berbeda, di mana PT Ratania mengklaim penggunaan merek tersebut secara sah. Dan itikat baik yang lebih dahulu untuk produk non-perabotan dan PT Inter IKEA Sistem BV mengklaim merek tersebut sebagai merek terkenal global yang harus dilindungi secara luas. Agenda kita pada hari ini adalah
penyampaian kronologi dan keluhan oleh masing-masing pihak. Yang kedua, identifikasi dan klarifikasi kepentingan, posisi dengan kepentingan, konsultasi dengan ahli merek, eksplorasi opsi penyelesaian. Baiklah, kalau begitu kita mulai dengan Ratani Katulistiwa untuk menyampaikan keluhan dan harapan atau pendapatnya terlebih dahulu. Silakan. Baik, harapan kami PT Inter IKEA Sistem BV harus mengakui hak kami atas merek IKEA di kelas 20 dan menghentikan segala upaya pembatalan pendaftaran merek kami. Kami ingin beroperasi dengan tenang tanpa ancaman hukum. Kami tidak berniat meniru atau menyaingi bisnis perabotan besar dari PT Sistem Inter IKEA BV. Kami hanya ingin melindungi investasi dan usaha kecil kami. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian atau pendapat atau harapan dari PT Inter IKEA Sistem BV. Silakan kepada PT Inter IKEA Sistem BV yang menyampaikan tanggapan dan harapan. Baik, terima kasih Pak Mediator. Kami menghargai klaim pemohon, namun kami harus menegaskan bahwa merek IKEA adalah merek terkenal di dunia. Perlindungan merek terkenal harus meluas ke kelas barang atau jasa lain untuk mencegah pemboncengan ketenaran dan ilusi merek. Kami memiliki bukti penggunaan merek IKEA secara global jauh sebelum 2010. Baik, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekhawatiran kami, yaitu dilusi reputasi merek dan kebingungan yang ditimbulkannya bagi konsumen. Meskipun dalam kelas barangnya berbeda, tapi harapan kami itu adalah pemohonan bersedia mengubah atau menambahkan elemen pembeda pada mereka untuk menghilangkan unsur persamaan itu. Jadi kami tidak dapat mentoleransi penggunaan merek IKEA secara tunggal oleh pihak lain di Indonesia. Menarik ya pembahasan dari kedua belah pihak. Posisi PT Ratania ini adalah haknya itu ada di kelas 20. Kepentingannya merupakan kepastian hukum dan kelangsungan usaha. Posisi PT IKEA memberikan perlindungan dengan merek terkenal. Kepentingannya adalah perlindungan reputasi merek global dan mencegah dilusi. Baik, selanjutnya untuk membantu kita, mari kita dengarkan pandangan Profesor Dokter tentang klaim merek terkenal atau ahli ya. Dalam hal ini ahli hukum kekayaan intelektual Profesor Kurnia Herawati. Namun sebelum itu kita akan memeriksa surat keterangan ahli beliau terlebih dahulu. Apakah benar Profesor Dr. Kurnia Herawati ini sebagai ahli hukum kekayaan intelektual? Betul? Sudah berapa tahun menjabat sebagai ahli kekayaan hukum intelektual? Saya menjabat selama kurang lebih 4 tahun, Pak. Dari tahun berapa sampai tahun berapa? Dari 2020 hingga 2025. Oke. Baik, kalau begitu mari kita dengarkan pendapat dari Profesor Dr. Kusnia Herawati sebagai ahli hukum kekayaan intelektual. Silakan berikan pandangan. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Dalam konteks Indonesia,
Hukum mengakui perlindungan merek terkenal, yang berarti perlindungan bisa meluas, melampaui kelas pendaftaran. Namun, klaim pendaftaran oleh PT Ratania dengan itikat baik harus diperhitungkan. Kuncinya ada pada dua hal. Yang pertama, pembuktian apakah konsumen di Indonesia benar-benar mengalami kebingungan antara produk rotan lokal dan perabotan internasional. Kemudian yang kedua, apakah niat pemboncengan ketenaran tanpa adanya unsur kebingungan yang nyata atau itikat tidak baik klaim merek terkenal mungkin tidak serta-merta membatalkan hak merek lokal yang sudah terdaftar. Ini adalah situasi hukum yang kompleks dan beresiko tinggi bagi kedua belah pihak di pengadilan. Baik, terima kasih atas pendapatnya Profesor Dr. Kusnia Herawati sebagai ahli hukum kekayaan intelektual. Selanjutnya, kita akan masuk kepada eksplorasi penyelesaian brainstorming atau kita kenal dengan pertemuan terpisah yaitu kaukus. Terima kasih kepada Profesor Hera. Jelas bahwa kedua pihak memiliki resiko di pengadilan. Mari kita gunakan teknik kaukus atau pertemuan terpisah ini untuk mengeksplorasi opsi-opsi penyelesaiannya. Dari diskusi terpisah, saya menemukan titik terang bahwa PT Ratania bersedia mempertimbangkan modifikasi merek, asal tidak menghilangkan identitas usaha mereka. Sedangkan untuk PT Inter IKEA bersedia memberikan kompensasi atau lisensi terbatas, asal merek IKEA tidak digunakan secara tunggal. Baik, langsung saja kita pada pertemuan terpisah atau kaukus. Mungkin yang pertama dari pihak PT Ratania terlebih dahulu. Untuk pihak dari sistem BV, silakan meninggalkan ruangannya. Untuk klien dan kuasa hukumnya, silakan. Baik, kita akan melakukan sesi kaukus yang pertama dengan pihak PT Ratania Khatulistiwa. Kepada kuasa hukum dan klien, selamat siang. Selamat siang, Pak. Tadi di ruang bersama, Anda menekankan bahwa Anda sebagai pemerintah menurut hukum Indonesia. Itu poin yang sangat kuat. Namun, saya ingin mengajak Anda untuk melihat jangka panjang atau ke depannya. Apa rencana Anda sebenarnya dengan merek IKEA ini? Baik, Pak. Kami adalah pengusaha. Kami melihat ada peluang. Kami daftar dan kami menang di pengadilan tingkat pertama. Kami ingin menjalankan bisnis ini dengan nama tersebut. Oke, kalau gitu mari kita jujur saja. Jika Anda memakai nama IKEA, publik akan mengira itu adalah toko dari Swedia. Anda akan terus-menerus menghadapi gugatan hukum di masa depan atau kesulitan ekspor karena merek ini dimiliki oleh mereka di seluruh dunia. Apakah Anda benar-benar ingin membangun bisnis di bawah bayang-bayang tuntutan hukum selamanya? Kami punya hak hukum. Mereka perusahaan yang besar. Mereka tidak bisa semena-mena dengan perusahaan kami. Betul, memang Anda punya hak, dan hak itu punya nilai ekonomi yang sangat tinggi untuk saat ini. Pihak lawan ingin kepastian bisnis daripada Anda yang menghabiskan energi dan biaya pengacara bertahun-tahun yang hasilnya pun belum tentu tetap. Apakah Anda terbuka jika suatu saat mereka menawarkan kompensasi untuk pengalihan hak merek ini kepada mereka? Bergantung pada nilainya, Pak. Membangun citra baru bagi perusahaan kami juga butuh biaya yang sangat besar. Kami butuh modal untuk rebranding jika kami harus melepas nama IKEA dari perusahaan kami. Menarik, itu poin yang sangat masuk akal. Jadi, jika saya bisa menegosiasikan dalam hal ini sebuah nilai yang cukup untuk menutupi biaya rebranding Anda dan memberikan keuntungan modal bagi perusahaan Anda. Apakah Anda bersedia menyerahkan merek tersebut dan mengganti nama perusahaan Anda?
Kami bersedia mempertimbangkannya, asal mereka mengakui bahwa kami adalah pemilik sah di wilayah Indonesia saat ini. Kami tidak mau dianggap sebagai pencuri merek dari sebuah perusahaan. Baik, kalau itu saya akan mencatat poin-poin yang sudah ada sampaikan pada pertemuan kaukus pada hari ini. Silakan untuk meninggalkan ruangan terlebih dahulu. Kepada klien dan kuasa hukum dari PT Ratania, silakan meninggalkan ruangan. Baik, kita akan mulai sesi kaukus yang kedua atau pertemuan terpisah dengan PT Sistem BV Swedia. Selamat siang. Iya, Pak. Terima kasih atas waktunya untuk klien dan kuasa hukum dari PT Sistem BV Swedia. Di ruang bersama tadi, Anda sangat tegas mengenai hak sejarah merek IKEA. Namun di sini saya ingin kita bicara lebih praktis. Anda tahu kan bahwa di Indonesia ini kita menganut sistem first to file dan ada aturan mengenai non-use atau merek batal jika tidak digunakan dalam 3 tahun. Bagaimana Anda melihat risiko ini? Ini konyol. Seluruh dunia tahu IKEA adalah kami. PT Ratania hanya memanfaatkan celah administratif. Kami sudah investasi jutaan dolar untuk ekspansi ke Indonesia. Jika kami kalah, ini akan menjadi presiden buruk bagi investasi asing. Baik, saya mengerti frustasi yang Anda rasakan. Tapi secara hukum, posisi Anda di sini sangatlah rentan. Karena ada kekosongan aktivitas perdagangan di tahun-tahun tersebut. Jika pengadilan memenangkan mereka, Anda harus mengganti seluruh branding di Indonesia atau membayar royalti kepada mereka. Apakah Anda siap untuk hal itu? Oh, tentu tidak, Pak. Karena itu akan merusak citra global kami. Baiklah, kalau begitu, mari kita bicarakan opsi penyelesaian. Sekiranya apakah ada angka untuk kompensasi tertentu yang bisa kalian tawarkan agar mereka menyerahkan sertifikat merek tersebut secara sukarela? Ataukah mungkin kesepakatan di mana mereka tetap bisa menggunakan nama itu untuk lini produk yang sangat spesifik yang tidak bersinggungan dengan furnitur rumah tangga Anda? Baik, jadi kami tidak ingin mereka menggunakan nama itu sama sekali. Tapi jika mereka bersedia untuk menghapus merek mereka secara sukarela, mungkin kami bisa mempertimbangkan biaya administrasinya atau sebagai pengganti biaya pengembangan merek yang telah mereka keluarkan. Tapi jangan disebut itu kompensasi kekalahan. Oke, baiklah. Kalau begitu, saya catat terlebih dahulu. Jadi fokusnya adalah akuisisi hak merek secara total dengan nilai yang sangat wajar. Saya akan coba jelajahi ini dengan mereka tanpa menyebutkan angka dari Anda terlebih dahulu. Baik, untuk pihak dari PT Sistem BV dan untuk kuasa hukum dan klien, silakan meninggalkan ruangan terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, saya akan membacakan analisis dari hasil kaukus atau pertemuan terpisah antara kedua belah pihak, baik dari pihak PT Ratania atau PT Sistem BV IKEA Swedia. Dari hasil pertemuan kaukus tersebut, kita dapat menyimpulkan yang pertama, PT Sistem BV Swedia bersedia membayar asal nama mereka kembali secara eksklusif atau demi reputasi global mereka. Yang kedua, PT Ratania bersedia melepas merek asal ada keuntungan finansial yang cukup untuk memulai brand baru atau kepentingan ekonomi. Baik, tadi para pihak sudah mendengarkan analisis hasil atau pertemuan terpisah antara PT Ratania dengan PT Sistem BV. Selanjutnya, saya selaku mediator akan memberikan sebuah opsi penyelesaian yang akan kita susun bersama.
Opsi pertama, amandemen merek. PT Ratania mengubah mereknya menjadi Ratania IKEA atau IKEA Kota Nusantara dan setuju membatasi jangkauan pemesanan hanya di wilayah tertentu atau online. Opsi yang kedua, ada lisensi terbatas. PT IKEA Sistem BV memberikan perjanjian lisensi terbatas atau royalti non atau minimal kepada PT Ratania. Namun, PT Ratania tunduk pada protokol tertentu dan secara resmi mengakui kepemilikan merek tersebut terkenal oleh pemohon. Opsi ketiga atau opsi terakhir, ganti rugi pembantalan. PT IKEA Sistem BV membayar ganti rugi kepada PT Ratania untuk kerugian bisnis, dan PT Ratania secara sukarela membatalkan pendaftaran mereknya. Baik, terima kasih. Kami tertarik dengan opsi 1, namun kami meminta kompensasi transisi, misalnya untuk desain ulang kemasan dan pengakuan eksklusivitas penggunaan Ratania IKEA untuk produk rotan atau bambu kelas 20 selama 10 tahun. Kami dapat mempertimbangkan opsi 1 dengan syarat penggunaan kata IKEA harus lebih kecil daripada Ratania dan disertai dengan frasa pembeda yang jelas seperti produk rotan lokal. Mengenai kompensasi transisi, kami ingin memberikan tawaran lumsur sebesar 200 juta untuk biaya desain ulang dan pelatihan dengan syarat klausul pengakuan merek terkenal kami dimasukkan. 200 juta itu terlalu kecil. Investasi kami dalam branding jauh lebih besar. Kami meminta 500 juta dan jangka waktu pengakuan eksklusif secara 15 tahun. Baik, kami akan menaikkan kompensasi itu menjadi 350 juta. Dan kami dapat menyetujui eksklusivitas itu 10 tahun untuk Ratania IKEA dalam kelas 20. Bagaimana? Oke, Bapak atau Ibu, berarti kita telah mencapai kesepakatan ya. Dalam skema opsi 1, amandemen merek dengan nama unsur kompensasi. Kesepakatan akhirnya, PT Ratania Khatulistiwa mengubah merek menjadi Ratania IKEA dengan porsi Ratania lebih dominan. PT IKEA Sistem BV memberikan kompensasi sebesar 400 juta dan mengakui eksklusivitas penggunaan Ratania IKEA pada kelas. Mungkin itu saja untuk pertemuan mediasi kita hari ini. Saya akan menyimpulkannya lebih dahulu. Yang pertama, telah dilaksanakannya pertemuan terpisah atau kaukus, membahas beberapa harapan, opsi, dan penyelesaian kepentingan yang menguntungkan kedua belah pihak. Yang kedua, mediator akan menyiapkan dokumen kepada para pihak, dalam hal ini pembuatan akta kesepakatan damai. Setelah tercapainya kesepakatan dalam mediasi dan akan membagikan hasilnya di pertemuan kita selanjutnya. Untuk itu, kepada pihak PT Ratania dan PT Sistem BV, untuk pertemuan selanjutnya, ada saran untuk diadakan pada hari atau tanggal berapa? Pada hari minggu depan, hari Senin tanggal 8 Desember. 8 Desember 2025. Iya. Di mana tempatnya? Di Gedung G UMKT. Oke, Gedung G UMKT. Baik, mungkin itu saja untuk pertemuan mediasi pada hari ini. Silakan untuk para pihak meninggalkan ruangan. Terima kasih. Hari ini kita akan membahas
mengenai penutupan mediasi. Prosedur yang diikuti oleh para pihak, baik dari PT Ratani atau PT Sistem BV, IKEA Surya. Yang pertama, mediator akan memberikan nasihat-nasihatnya, menandatangani kesepakatan dan proses pasca mediasi. Dengan agenda pertama kita adalah penandatanganan dokumen. Namun sebelum itu, saya akan membacakan hasil atau dokumen akta kesepakatan damai yang telah saya buat. Silakan pada moderator untuk menunjukkan lampiran akta kesepakatan damainya terlebih dahulu. Baiklah, saya akan membacakan hasil akta kesepakatan damai yang telah saya buat dari hasil pertemuan diskusi kita kemarin pada pertemuan mediasi sebelumnya antara PT Ratania dan PT Sistem BV IKEA. Pada tanggal 8 Desember 2025 bertepatan di gedung GUMKT. Maka antara PT Ratania Katulistiwa melawan PT Inter IKEA Sistem BV untuk mengakhiri sengketa kedua belah pihak telah tercapainya kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Pasal 1, para pihak PT Ratania Katulistiwa yang berkedudukan di Surabaya disebut pihak pertama, yang kedua PT Inter IKEA Sistem BV berkedudukan di Belanda, selanjutnya disebut pihak kedua. Para pihak hadir secara sukarela dalam proses mediasi untuk mencapai penyelesaian sengketa merek dagang IKEA di Indonesia. Pasal kedua, sengketa ini timbul terkait dalam hal penggunaan pendaftaran dan perlindungan merek dagang IKEA di wilayah hukum Republik Indonesia. Para pihak menyadari bahwa sengketa ini berkaitan dengan hak eksklusif penggunaan merek, pendaftaran merek, potensi pelanggaran atau tumpang tindih hak merek, serta kepentingan bisnis masing-masing pihak di Indonesia. Para pihak telah menyampaikan posisinya masing-masing secara terbuka selama proses mediasi. Pasal 3, ada objek kesepakatan. Kesepakatan ini mencakup pada hal-hal berikut. Yang pertama, pengaturan hak penggunaan merek IKEA oleh masing-masing pihak di Indonesia. Ketentuan-ketentuan mengenai penggunaan komersil, distribusi, dan aktivitas pemasaran merek IKEA. Ketentuan mengenai pencabutan, pembaruan, atau penyesuaian pendaftaran merek dagang terkait. Pengaturan mengenai hubungan bisnis lanjutan jika disepakati. Komitmen untuk tidak melakukan tindakan hukum lanjutan terkait objek sengketa sepanjang kesepakatan ini dijalankan dengan baik. Pasal 4, ketentuan kesepakatan penyelesaian. Para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pengakuan hak merek. Pihak PT Ratania Katulistiwa mengakui bahwa hak atas merek terdaftar IKEA di Indonesia dimiliki oleh PT Ratania Katulistiwa sesuai ketentuan yang disepakati bersama. Yang kedua, penggunaan merek dari pihak PT Ratania Katulistiwa diberi izin atau penyesuaian penggunaan merek IKEA untuk kegiatan usaha tertentu dengan batasan-batasan teknis yang akan diatur lanjut dalam perjanjian lisensi terpisah. Yang ketiga, pendaftaran merek. Para pihak sepakat untuk melakukan pencabutan atau penyesuaian pendaftaran merek tertentu, serta melakukan pengurusan administratif di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Yang keempat, ada kompensasi. Pihak kedua akan memberikan kompensasi kepada pihak pertama dalam bentuk yang disepakati, baik berupa uang tunai, lisensi, atau royalti, sebagai bagian dari penyelesaian komersial. Yang kelima, kesepakatan penghentian gugatan. Para pihak sepakat untuk menghentikan seluruh tindakan hukum yang sedang berjalan terkait sengketa merek IKEA untuk segera setelah kesepakatan ini ditandatangani. Pasal 5, pelaksanaan dan jangka waktu. Seluruh kewajiban dalam kesepakatan ini harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Para pihak dapat menyusun jadwal pelaksanaan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan ini. Setiap keterlambatan harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.
Pasal 6, konsekuensi pelanggaran. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi kesepakatan ini, maka para pihak akan melakukan musyawarah untuk mencari solusi. Jika penyelesaian tidak ditemukan, para pihak sepakat bahwa kesepakatan ini dapat dijadikan bukti atau dasar untuk penyelesaian lanjutan sesuai hukum yang berlaku. Pihak yang melanggar dapat dikenakan konsekuensi berupa kompensasi, penghentian hak penggunaan merek, atau sanksi lain sesuai kesepakatan yang tertulis. Pasal 7, kerahasiaan. Para pihak sepakat bahwa seluruh informasi, dokumen, dan pembicaraan selama proses mediasi bersifat rahasia. Informasi tersebut tidak boleh diungkapkan kepada pihak ketiga kecuali atas persetujuan tertulis pada pihak atau berdasarkan perintah undang-undang. Pasal 8, saya sebagai memerankan mediator bertugas memfasilitasi proses mediasi secara netral, independen, dan tidak memihak. Mediator tidak bertanggung jawab atas isi kesepakatan. Seluruh keputusan merupakan hasil kesepakatan para pihak bersama-sama. Yang terakhir, penutup. Kesepakatan ini dibuat secara sukarela, tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Kesepakatan ini berlaku sejak tanggal yang ditandatangani oleh para pihak. Hal ini, Senin 8 Desember 2025. Kedua belah pihak, PT Pertania, PT Sistem BV, dan saya moderator menandatangani kesepakatan dari Akta Perdamaian pada hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, Ibu Amelia, Miss Via, dan Ibu Kuasa Hukum, saya memberikan nasihat dan ucapan ya tentunya. Selamat kepada Anda semua. Anda telah berhasil menyelesaikan perselisihan ini secara damai, yang merupakan pencapaian besar karena meminimalkan resiko dan biaya yang jauh lebih besar di pengadilan. Saya tegaskan sekali lagi, kesepakatan ini mencerminkan kepentingan jangka panjang kepada semua atau para pihak. Kita akan merumuskan kesepakatan ini menjadi akta perdamaian tertulis pada hari ini. Kami menerima draft akta perdamaian ini, Pak Mediator. Kami pastikan poin-poin yang disepakati, perubahan merek, kompensasi, dan eksklusivitas 10 tahun sudah tercantum dengan jelas. Terima kasih. Kami mengonfirmasi isi akta Siapa? perdamaian. Terima kasih. Baik, akta perdamaian ditandatangani. Kalau begitu saya akan tutup mediasi ini dengan resmi. Selanjutnya kepada agenda kita berikutnya, yaitu pasca mediasi dengan prosedur yang harus diikuti, yaitu yang pertama, akta perdamaian ini akan didukung oleh hakim yang memeriksa perkara ini dalam sidang terbuka untuk umum yang lambat 14 hari sejak ditandatangani dan akan menjadi akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum tetap atau eksekutorial. Yang kedua, PT Ratania Khatulistiwa wajib memenuhi syarat pasca mediasi, yaitu melakukan perubahan nama merek sesuai dengan kesepakatan, tidak merugikan pihak ketiga, dan melapor kembali tentang perbaikan merek dalam waktu 14 hari. Yang terakhir, kedua pihak harus bersedia untuk memperbaiki dan menyampaikan kembali akta perdamaian jika ada syarat yang harus diperbaiki oleh hakim. Tentu saya berharap rencana kerjasama lanjutan atau jangka panjang yang disepakati bersama, misalnya kemungkinan CEO branding di masa depan akan berjalan dengan lancar. Untuk para pihak dan mediator, kita melakukan sesi foto bersama sebagai formalitas. Baik, untuk para pihak dari PT Ratania dan PT Sistem BV IKEA, apakah ada hal lain yang perlu diklarifikasi terkait prosedur pasca mediasi atau isi dari akta perdamaian yang telah kita simak atau baca bersama-sama tadi? Mediator cukup. Terima kasih untuk bantuannya.
Semuanya juga sangat jelas. Terima kasih atas bantuannya Bapak Mediator. Baik, saya juga mengucapkan terima kasih kepada para pihak dari PT Ratania dan PT Sistem BIVI IKEA. Kalau begitu, saya akan segera mendaftarkan akta perdamaian ini ke pengadilan. Saya persilahkan Bapak dan Ibu untuk meninggalkan ruangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.